Halo semuanya, kembali lagi di Schema Talk. Dan sekarang kita udah di episode ke-6. Dan kali ini kita kedatangan 3 biro dari Schematics, yaitu dari Humas, kemudian ada sponsor, dan juga ada 3DC. Nah, kita kenalan dulu dong, soalnya kan aku belum tahu Mbak Mas di sini, belum tahu aku, dan aku belum tahu kalian semua nih. Nah, kenalin ya, aku Humem, host magang dari Schema Talks. Aku dari jurusan ilmu komunikasi, makanya jadi host. Kok tidak Biar lucu ya? apa sih? Biar apa sih? Ya udah. Ilmu komunikasi komputer. Enggak. Aku dari Teknik Informatika angkatan 2018. Coba dong kalau Mbak Mas di sini kenalan. Aku ingin tahu kalian dari mana aja. Halo, aku Cynthia. Kok bisa on cam ya, Dari Mbak? mana dong? Mentang-mentang Aduh, nggak nggak on cam bisa langsung nih. nyamber. Iya nih, mentang-mentang nggak on cam masuk pede aja nih nyamber ngomongnya. Gak apa-apa kali ya. Ntar kalau on cam aku memancarkan aura-aura yang nggak bisa kalian terima. Gitu terlalu mantap. Waduh. Ini kayaknya masuk ini Lanjut deh, masuk nih. teaser. Belum kenalan nih saya, Mbak. Nama Oh, saya tadi siapa? Lupa. Nama saya Cynthia. Cynthia dari Informatika juga, dari sponsor. Nggak nyangka. Keren banget gitu ya. Oke, Cynthia dari sponsor ya. Sorry tadi agak motong. Nggak nyangka kita satu jurusan. Lanjut yang lain. Tapi kalau misalnya pakai teknik informatika semuanya dong, diganti aja. Jadi hobi apa-apa gitu. Kok gue yang ngarahin Oh iya. MC? Jangan deh. Satu sih, Ya udah, satu. boleh. Oh, kalau gitu Apa? aku yang tanya ya. Nama, hobi sama nama, biro sama hobi gitu ya. Maksudnya beda-beda. Aku Rosa Valentin dari Biro Sponsorship Schematics. Ukuran sepatu berapa, Mbak? Penting banget, Pak. Aduh. Ya, barangkali 9. ada yang butuh. Ngapain nih? Ya 9. Terus ukuran bentar ya. Kalau sneakers 39. Enggak. Detail sekali ya. Lanjut. Siapa nih habis Rosa yang mau kenalan? Aku. Halo guys, kenalin aku Nati dari Biro Humas. Hobinya ini beda banget sama bidang teknik informatika. Hobiku nyanyi sama traveling. Jangan tanya harga outfitku ya, Mem. Aku tanya jumlah mantan deh. Jumlah mantan. Aduh, berat nih. Only one kok, guys. Oh. Saya sebenarnya Waduh. tidak terlalu yakin, tapi ya udah percaya aja. Beneran, swear. Oke. Lanjut. Siapa nih habis nanti? Perkenalkan, aku Hana dari 3DC. Oh, kalau ini aku pengen tanya status deh. Di KTP belum menikah. Bukan itu dong. Status Enggak, yang bener dijawab. ketersediaan. Udah dijawab. Sial. Ya udah deh. Hana dari 3DC. Lanjut yang lain. Aku. Kenalin, Boleh, aku Mahmud dari 3DC. Sama kayak Ana. Keseharian ngapain, Mas? Seharian belajar lah. Aku kan orangnya rajin. Nggak nyebul kan? Nyebul apa, Mas? Udah, lanjut yang lain. Nyebul asap rokok, asap motor. Aku. Oke, aku Fania dari Biro 3DC juga kayak Hana sama Mahmud. Terakhir makan apa, Fania? Makan nasi sama sayur. Sehat ya? Lagi pandemi harus sehat. Oh iya, benar. Udah aku. Boleh, Ayo. Zara. Kenalin, namaku Zahra dari Biro Humas juga, sama kayak Nati. Zahra. Harga outfit deh. Disinggung Nati tadi. Lupa aku. Enggak merhatiin. Zahra beli bajunya di Enggak, bukan. Udah semua ya kenalan? Udah. Oke. Nah, ini kan kalian dari Biro Humas, sponsor dan juga 3DC nih. Nah, ini sebenarnya biro yang aku nggak tahu sama sekali semuanya gitu.
Cuma kalau misalnya dari humas sama sponsor kan udah ada kebayang dikit-dikit lah, soalnya kan hampir di tiap kepanitiaan tuh ada 2 biro itu kan. Nah, tapi aku pengen nanya nih, dari masing-masing biro itu kerjanya ngapain aja sih, job desk utama itu ngapain gitu. Dimulai dari humas dulu deh, boleh? Kenapa? Ayo, siapa dulu? Kenapa? Zahra dulu atau aku dulu nih? Kamu dulu aja, Tih. Ya udah gitu. Oke, masalah kerjaan ya. Sebenarnya humas itu seperti ujung tombaknya skematik bisa dibilang. Perannya tuh benar-benar cukup vital karena berkaitan dengan jumlah peserta. Ya bayangin aja kalau misalnya kita buat suatu event tapi dikit pesertanya kan nggak enak juga kan. Terus keuangan kita juga nanti bakal dari mana gitu. Dan ini yang terpenting, menjaga citra skematik. Nah itu, makanya kita bisa bilang humas ini posisinya cukup vital. Atau bisa dibilang sih secara eksplisit ya humas seperti biasa sih kayak melakukan publikasi baik secara online ataupun offline. Ini kalau misalnya case-nya skematik offline ya. Dan juga tentunya menjaga branding skematik dan value dan nilai skematik di setiap sub event-nya. Dan itu ada publikasi gitu sih. Mungkin saya menambahkan terkait divisinya Zah. Oh, mau nambahin dikit sih tadi, humas secara keseluruhan itu lebih ke branding kan. Nah, branding itu berarti kita tuh berusaha membangun apa yang mereka pikirkan tentang skematik itu. Terus habis itu kalau divisi-divisinya, skematik itu ada 4, ada publikasi offline, ada apa aja sih aku kok lupa ya. Nggak lulus kader nih, nggak lulus kader. Lanjut nih. Sosmed, medpart, Oh iya. konkret. Oh ya, konkret konten kreator. Oke. Oke. Banyak ya divisi-divisi. Ya, buat divisi-divisinya humas itu ada 4 sih. Jadi ada publikasi offline, publikasi online, konten kreator, dan sosmas. Sosmas? Itu ya, astaga. Aduh, apa sih? Oh iya, jadi divisinya humas itu ada 4. Publikasi offline, publikasi online, konten kreator, dan media partner juga. Gitu sih kalau sekilas dari Sosmed. humas. Ada divisi mungkin aku sosmed nggak sih? sedikit mengkoreksi ya. Sebenarnya publikasi offline itu ada. Gimana? Ini aku mengoreksi ya. Jadi mungkin yang maksud Zahra itu publikasi online itu sebenarnya namanya itu menyesuaikan dengan kondisi saat ini kan, dimana sekarang kan serba online ya. Nah kalau misalnya kita ngadain acara secara ngadain publikasi secara offline kan takutnya malah menimbulkan kontroversi mungkin, but we don't know gitu, misalnya nanti kita bisa publikasi secara offline atau enggak gitu sih. Intinya humas itu ada 4 nih divisinya. Yang pertama tuh ada sosmed. Nah, sosmed ini nanti bakal berkaitan erat sama copywriting, gimana caranya kita membuat caption yang engaging, terus tulisan-tulisan konten yang bagus dan engaging juga sesuai dengan target market per sosmednya, kayak gitu. Terus iklan, strategi tiap medsos yang sudah disesuaikan dengan target marketnya, seperti itu. Nah, ini biasanya anak-anak sosmed itu sering diceng-cengin nih, kayak punya doi ya, gitu. Nah, padahal enggak gitu. Soalnya kan sosmed itu lebih sering berinteraksi lewat HP gitu kan, balas-balasin peserta dan lain sebagainya gitu. Nah, terus yang kedua nih ada medpart. Nah, medpart ini ya biasa sih kayak menawarkan kerjasama atau bisa dibilang bernegosiasi juga ke pihak media partner untuk membantu publikasi acara kita gitu. Terus yang ketiga konkret. Nah, konkret ini nanti bakal berkaitan erat sama namanya branding. Mereka yang bakal mengatur juga konten-konten visual kita. Nih, mungkin ada yang di sini tuh suka perfilman, suka buat konten, suka mikir hal-hal gila, ide-ide gila out of the box nih, sabi banget nanti join konkret gitu. Nah, terus yang terakhir publikasi offline atau online. Oke. Nah, itu tentunya nanti kita bakal lebih banyak melakukan riset terkait target peserta dan juga melakukan publikasi dan memikirkan strateginya. Gitu sih.
Berarti Oke. divisinya banyak banget ya berarti di humas ya. Dan job desk-nya beda-beda banget ya berarti. Sebenarnya saling berkaitan sih sebenarnya. Iya, intinya ya itu sih. Ya itu Tapi sih. kalau berarti aku perhatikan Publikasi tadi gitu. job desk-nya lumayan beda-beda banget soalnya. Oke, kalau gitu aku mau tanya ke Yoi. Biro selanjutnya dong. Sponsor dulu kali ya. Soalnya 3DC ini yang paling aku nggak tahu gitu. Nggak pernah dengar ada kata 3DC gitu. Jadi aku mau tanya ke sponsor dulu aja deh. Gimana kok dari sponsor? Sponsor tuh ngapain aja sih kerjanya? Oke, kalau sponsor ngapain ya? Kalau dari namanya kayaknya udah umum banget ya nggak sih? Mesin pencetak uang. Cailah mesin pencetak uang. Tapi lucu banget ya. Ya emang bener kalau udah yang namanya sponsorship pasti tugasnya ngapain sih? Nyari duit yang pasti. Itu tugas utamanya. Tapi kita tuh nggak sekedar nyari duit aja loh ternyata. Kita tuh tipis-tipis ngambil job desk-nya humas juga tuh. Kita nyari kerjasama, partnership sama perusahaan-perusahaan yang bisa ngebantu untuk menunjang schematics. Jadi schematics kan ada banyak nih subnya. Ada schematics Riva, schematics NST, schematics NLC, habis itu ada schematics NPC juga. Itu ranahnya beda-beda kan, dari yang namanya konser, lomba logika, lomba ngoding, seminar. Kita nge-cover itu semua. Nah, sponsor ini kerjanya selain nyari uang, kita juga nyari partnership nih. Misalnya ke perusahaan-perusahaan yang bisa mengakomodasi sub-event tersebut. Kayak misalnya NST nih, seminar. Biasanya seminar teknologi tuh identik sama apa sih? Tema kita sekarang yang kita pegang apa sih? Nah, kita nyari nih. Siapa tahu ada pembicara dari perusahaan-perusahaan tertentu yang bersedia jadi pembicara, bersedia kerja sama-sama kita. Sehingga bisa naikin branding kita juga kan. Nah, itu kayak tipis-tipis ngambil job desk-nya humas juga. Jadi kita, gimana sih caranya kita bernegosiasi sama perusahaan, bernegosiasi sama pihak eksternal, biar kita juga teruntungkan, tapi mereka juga bisa teruntungkan. Jadi mutualisme dua arah tuh. Kayak gitu sih sebenarnya job desk-nya sponsor. Jadi nggak cuma sekedar mesin pencetak uang doang tuh. Kita juga ngobrol-ngobrol sama pihak-pihak stakeholder luar. Kita gimana ya, menarik perhatian lah. Kita harus naikin engagement kita, harus nawarin ini itu kerjasama biar kita juga dapat brandingnya kita naik, tapi kita juga menguntungkan orang lain. Gitu sih kesimpulan job desk-nya sponsor dikit-dikit. Berarti aku baru tahu sih itu. Berarti kalau misalnya kita mau nyari sponsor ke perusahaan tuh nggak boleh ngasal-ngasal gitu ya perusahaannya. Harus yang searah lah bisa dibilang ya. Sebisa mungkin sih biasanya harus Kacang. searah. Oh iya. Sorry dong, bentar Oh. nih. Saya butuh Iya, effort iya. untuk menyalurkan sinyal saya, Bapak. Oke, Oh iya, sorry. biasanya sih, biasanya kalau untuk perusahaan, emang kita nyarinya yang harus searah. Maksudnya satu ranah nih sama kita. Biar kenapa sih? Biar yang namanya tujuan kita tuh biar mereka juga tahu kita bisa gampang menawarkannya. Bapak, Ibu, kita ngejalanin acara ini sejalan juga nih sama ranah yang dijalani oleh perusahaan ini gitu, misalnya perusahaan A gitu kan, kita sejalan, mau nggak sih kita kerjasama, bangun kerjasama, kita ngelaksanain seminar dalam teknologi, temanya ini, jadi mungkin perusahaan ini bisa ngebantu misalnya nyari pembicara yang mungkin sesuai gitu ranah, mungkin sesuai apa ya kerjaannya atau bidangnya sesuai. Tapi kalau misalkan nggak ranah perusahaannya itu nggak sejalan sama schematics juga sebenarnya nggak apa-apa. Kan kita juga yang namanya sponsor kan butuh uang gitu kan. Kalau misalkan mereka bersedia dan kita menawarkan profit yang cukup untuk mereka, ya kenapa enggak? Gitu sih. Jadi kayak pinter-pinteran aja sih yang namanya kalau nyari-nyari perusahaan. Kalau misalkan emang kita bisa menawarkan sesuatu yang menarik bagi mereka, ya udah ambil aja kayak gitu sih. Oke. Tapi di sponsor tuh ada dibagi-bagi ke divisi gitu nggak sih? Humam, tadi kamu putus-putus, kamu tanya apa? Sorry. Oh, sorry. Di sponsor itu kerjaannya kan berarti lumayan berat nih nyari-nyari uang ke perusahaan-perusahaan gitu kan. Nah, di situ tuh di dalamnya sponsor tuh dibagi ke divisi-divisi apa atau langsung satu aja gitu nggak sih? Atau dibagi-bagi? Belibet banget ngomongku anjir. Kerjaannya kan berarti lumayan berat nih nyari-nyari uang ke perusahaan-perusahaan gitu kan. Nah, di situ tuh di dalamnya sponsor tuh dibagi ke divisi-divisi apa atau langsung
satu aja gitu nggak sih? Atau dibagi-bagi? Belibet banget ngomongku anjir. Kalau dari sponsor sendiri sih, yang dari yang aku kerjain kemarin dan sampai sekarang itu kita nggak ada ngebagi divisi-divisi sih, cuman kita ngebaginya berdasarkan workload aja gitu. Misalkan ada perusahaan ABC itu PIC-nya siapa, perusahaan DEF PIC-nya siapa. Jadi emang berdasarkan perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi setiap orang punya workload-nya yang sama gitu sama orang lainnya. Itu lumayan gede sih workload-nya. Jadi kita emang nggak ada divisi-divisi tertentu karena emang tujuan kita tuh cuma satu, nyari duit, nyari kerjasama sama perusahaan gitu. Jadi dibaginya berdasarkan beban kerja, beban PIC, berapa perusahaan yang dipegang, berapa perusahaan yang aku harus tanggung jawab, kayak gitu. Tiap orang harus tanggung jawab, kayak gitu sih. Biar lebih gampang juga di meta-metain dan ngedatanya. Oh perusahaan ini dipegang sama A, oh berarti kalau misalkan mau nanya progres tentang perusahaan A, harus nanya dia, kayak gitu. Oke. Udah ada cukup gambaran dikit-dikit lah. Dari Rosa ada tambahan nggak? Apa ya? Yang dibilang Jepang itu udah lengkap banget. Jadi sponsorship emang it's pretty self-explanatory. Udah nyari sponsor dan kerja sama perusahaan atau komunitas yang bisa memberikan sesuatu gitu ya buat kelancaran schematics. Dan sama juga kayak humas, mirip sama humas, kita harus understand, kita harus paham value-nya schematics itu di mana supaya bisa tahu selling point-nya schematics ke perusahaan-perusahaan yang diajak kerjasama gitu. Nah, gitu aja. Pasti yang nonton juga udah paham lah gitu tugasnya sponsorship itu apa. Jadi sama aja sih sponsorship di mana-mana. Oke, kalau gitu. Terakhir nih ke biro yang paling aku nggak ngerti, yaitu 3DC. Coba jelasin dong 3DC itu biro yang ngapain? Jadi kalau tadi kata Masnya paling nggak ngerti, mungkin Masnya ngerti, cuman kalau di kepanitiaan atau organisasi lain tuh beda namanya. Biasanya emang namanya itu Pubdekdok, publikasi, dekorasi, sama dokumentasi. Cuman kalau di skematik sini tuh biar keren aja sih, namanya jadi 3DC. 3DC itu apa? 3DC itu design, decoration, documentation, sama C-nya itu content creator. Kalau secara umum sih ya ngurusin segala hal yang berhubungan sama media, sama pendesainan, sama video-video gitu. Di 3D sini juga ada beberapa biro. Ada bironya sama kayak namanya sih, ada biro desain. Maaf, subbiro maksudnya. Ada subbiro desain, terus ada decoration, documentation, content creator. But job desk-nya juga ya sesuai namanya. Cuman kalau sekarang kan ini pandemi ya. Cuman bingung sih kalau yang dekor ini ntar dia mau ngedekor apa. Sekarang kan serba online. Terus documentation ini ntar apa dia cuman screenshot di Zoom atau gimana kan nggak tahu. Kalau secara umum sih ya gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Gimana nih 3DC yang lain? Tapi aku mau nyimpulin dikit deh dari Mahmud tadi, berarti sebenarnya itu di tiap kepanitiaan pasti ada 3DC-nya sendiri gitu kan ya. Cuma namanya aja yang beda-beda. Dan kalau misalnya tadi bilangnya bironya kan sesuai sama namanya tuh 3DC. Nah berarti kalau saya kondisi online gini, berarti nanti harus ada perubahan-perubahan dari subbironya ya. Ada penyesuaian lah bisa dibilang ya. Nah, pengennya sih penyesuaian gitu ya. Cuman kalau misal ngubah biro, ntar juga ngubah nama dong. Mungkin lebih ke job desk-nya aja sih yang disesuaikan sama kondisi sekarang. Misal kayak documentation ntar buat nggak cuman screenshot di Zoom atau di YouTube. Misal ada konser ntar mungkin job desk-nya bisa diarahin ke buat video documentation kayak after movie gitu, di Zoom di record terus diedit lah segala macam. Kalau kayak decoration mungkin bisa ntar buat virtual background atau mungkin ngedekor web.
Iya, ngedekor rumah. Bisa. Tapi ada ini sih, ada kayak apa? Apa mood? Aku kata ngomong apa ya? Gak situ. Dari Mbak Aflakah dan Mbak Fani ada tambahan nggak? Udah lengkap banget tuh tadi Mahmud udah dapat nilai A. Kamu nambahin nih? Ya udah. Oke. Udah kayak gitu kurang lebih jobdesknya Trinity sama sesuai namanya. Nah, gini, kan aku masih bingung nih nanti aku mau masuk ke Humas atau sponsor atau 3DC. Nah, kalian bisa ngasih tahu nggak kira-kira di tiap biro itu butuhnya berapa orang gitu? Soalnya kan kalau semakin besar kan semakin besar juga kemungkinan aku diterima gitu ya kan? Gimana? Dari kalian mau nyebutin nggak masing-masing biro butuh berapa staff? Kalau dari 3DC sebanyak-banyaknya sih. Tanya aku boleh bilang gini ya, orang-orang di 3DC itu orang-orang yang limited lah. Orang-orang yang terpilih. Nggak mau nyebutin kisaran orangnya, Mut? Feedback. Hanya gini, tiap acara skematis itu biasanya tuh mesti kekurangan resource. Soalnya kan emang nggak semuanya bisa masuk ya. Bukan nggak semuanya bisa masuk sih. Kan di sini kan emang butuh bekal skill lah kalau bisa dibilang. Jadi emang kita nggak pernah tahu idealnya itu berapa. Jadi ya kalau bisa sebanyak-banyaknya sih. Masih jadi misteri ya sebenarnya, tapi ya udah deh. Kalau dari biro yang lain, berarti butuh berapa nih? Kira-kira di tiap bironya? Butuh berapa staff? Aku ya. Boleh. Kalau dari biro humas sih biasanya nih ada 12 orang beruntung yang join gitu. Sebagai staff ya, ini sebagai staff ya case-nya. Nah, 12 ini kayak gimana Kak pembagiannya? Nah, itu biasanya ya di masing-masing divisi itu 3 staff. Kenapa 3? Karena biasanya 3 orang itu menurut kita tuh udah proporsi yang pas, yang ideal dan seimbang gitu. Jadi kalau misalnya ada konflik itu ada penengahnya gitu. Kita mikirnya seperti itu sih. Cuman nggak tahu ya kalau misalnya nanti apakah jumlah 2020 banyak atau jumlah orang yang berpotensialnya banyak, kan itu nanti menyesuaikan. Tapi kira-kira 12 lah ya. Ya, secara totalan. Totalan staff. Oke. Mantap. Kalau dari sponsor, berapa nih dari sponsor? Kayaknya kalau sponsor itu, karena kita nggak ada di section jadi biro-biro, sekitar, ya idealnya nggak lebih dikit sih, karena kita juga skopnya banyak karena mau ke banyak perusahaan, disebar ke banyak perusahaan gitu kan. Idealnya mungkin ya untuk staff itu 10-12. Itu belum dengan staf ahlinya gitu, karena kita juga ada konsep staf ahli di mana staf ahli ini bertanggung jawab atas sekian banyak staf gitu. Idealnya ya 3-4 staf untuk pembagian fokus cari sponsornya. Jadi kita memang nggak dibagi biro, tapi lebih masuk kalau kita membagi target sponsor berdasarkan jenis sponsornya. Jadi kelompok ini fokus ke target sponsor yang jenisnya apa, alumni atau perusahaan yang seperti apa, terus yang lainnya itu kelompok yang lainnya punya target jenis perusahaan sendiri gitu yang mau di approach. Gitu, sekitar 10-12. Baru tahu sih aku, Ros. Yang kamu Ya, ceritain. dan sekali lagi itu juga apa ya? Mungkin bisa dibilang ya itu best practice yang selama ini dilakukan, tapi nggak menutup kemungkinan berubah gitu loh di kepengurusan skematik selanjutnya, ya kan? Oke, Ros. Mantep. Berarti 10-12 lah ya, masih mirip-mirip sama humas berarti ya. Oke. Nah, aku pengen tanya dong, kalau dari kalian nih kan sudah berpengalaman di masing-masing biro. Pernah ada hal menarik yang gimana sih di biro kalian untuk menarik minatku nih? Mau masuk ke biro mana gitu? Gaza.
Kalau itu sih, kalau humas sih biasanya paling terkenalnya paling kompak ya. Jadi antar staf atau staf ahli itu kayak saling kompak gitu, saling bantu. Nah selain itu kan kita juga fokusnya ke branding ya. Nah itu seru sih menurutku. Jadi kayak kita gimana caranya kita bisa mempengaruhi orang. Nah itu menarik gitu. Terus habis itu kita kan juga publikasi. Otomatis kita nambah skill public speaking yang itu di perkuliahan itu maupun nanti kerja sangat dibutuhin gitu. Mau kerja di mana, mau kuliah jurusan apapun, pasti skill public speaking itu sangat dibutuhkan gitu. Kalau dari aku itu sih, mungkin nanti ada tambahan. Ya benar banget ya. Ini sebenarnya kalau branding, kalau bicara masalah branding itu nggak cuma humas saja ya. 3DC juga nanti bakal banyak berurusan dengan branding juga. Ya nggak sih, Mut? Ngomong dong, Mut. Ya, jadi benar banget ya. Iya, Mamut nih diam. Padahal di chat tadi ngomong. Lanjut. Pemalu aku. Ini benar banget. Oke, lanjut ya. Nah, jadi benar banget sih yang dibilang sama Zahra itu sebenarnya branding tuh sangat-sangat menarik banget. Ya kan? Ya nggak sih? Ya benar banget. Karena kita itu seperti bermain dengan buat orang yang paham sih iya, Nat. Iya. Intinya apa ya? Branding itu how customer itu merasakan produk kita. Jadi saat dia dengar kata schematics, oh itu eventnya seru tuh gitu. Jadi udah menjadi branding tersendiri kalau schematics tuh eventnya seru, yang fun, yang elegan, yang seperti itu, sesuai dengan value-value yang kita tanamkan diam-diam ke customer kita, gitu guys. Nah, jadi ini sih yang menurutku menarik, benar-benar menarik ya, karena humas itu jadinya kayak ibaratnya seperti seorang peramal gitu ya. Tapi ini peramalnya nggak asal meramal ya, dari humas juga punya tentunya analisis tersendiri gitu, gimana sih cara kita tuh memprediksi apakah konten kita yang kita buat ini bisa build attention nggak, sampai target market itu bisa take action sampai membeli tiket kita. Nah seperti itu, gimana cara kita mempengaruhi emosional dari customer kita, memprediksi behavior-nya seperti apa, sehingga targetingnya tepat sasaran. Gitu sih yang menarik dari humas. Tapi dibalik itu semua tuh menurutku emang benar-benar fun gitu sih ilmu yang didapetin di humas ini, karena kita pada akhirnya belajar ilmu baru dan biar nggak nyetak di zona nyaman mulu lah gitu. Kita belajar untuk interact dengan orang-orang, memahami psikologis mereka, behavior mereka seperti apa, seperti itu, dan gimana cara kita berinteraksi dengan mereka, entah itu secara visual, verbal, maupun secara langsung. Kayak gitu sih guys. Nah, tadi juga benar banget yang dibilang sama Zahra, yang bikin aku nyaman di humas itu sebenarnya kekeluargaannya, budayanya gitu ya. Karena tiap ketemu anak-anak humas pasti kayak senyum, sapa. Nah, ini yang menjadi budaya di humas gitu. Kekeluarganya kental. Bahkan kita kemarin sempat internalisasi keluar kota gitu. Jadi pasti seru banget kan. Nah, seperti kata orang-orang tuh kan berat sama dipikul, ringan sama jinjing. Kalau misalnya apapun yang kita lakukan dengan kebersamaan itu pasti lebih ringan pekerjaannya yang kita lakukan gitu kan. Terus sih yang terakhir paling ini sih berkaitan sama divisinya Zahra nih, pub off, biasanya kita ketemu dede-dede gemes gitu. Terutama pas publikasi gitu, publikasi ke SMA kan asik tuh, publikasi dapet, nyambi ngemodusin dede-dede gemes juga dapet gitu kan. Canda sih sebenarnya. Jangan gila ya guys, tolong. Kain beneran tuh. Tapi tadi waktu dengerin humas menyampaikan hal-hal menariknya, jadi ingat masa-masa SMA loh. Kan bukan karena publikasi di SMA-nya, tapi waktu nanti bilang apa tadi yang kalau siap ketemu itu senyum, sapa, salam. Tahu gak sih di SMA biasanya ada tulisannya tuh tanamkan 5S. Iya. Oh iya benar. Senyum, sapa, santun, sopan, salim. Tapi nggak suka aku. Senyum, salam, sapa, deh itu. Begitu. Gak ada saling ya. Oh iya, harusnya ada salim ya. Enggak ada. Enggak ada. Ada gak sih? Senyum, salam, sapa. SMA Surabaya. Sopan santun gak sih? Senyum, nggak tahu deh. Kayaknya SMA Surabaya sama Lumajang beda. Covid bro, nggak boleh salim. Jadi aku mau nanya ke biro selanjutnya deh.
hal-hal yang menarik dari 3DC dulu deh, boleh? Fania tuh seneng Oke. banget. Iya, Fania nih pasti seneng banget lah. Ayo, Van. Kenapa oke, emang? oke. Kenapa emang? Aku mungkin lebih nyeritain ke Subiroku kali ya. Jadi aku kan masuk ke Subiro dokumentasi kan. Nah itu enaknya itu jalan-jalan sih. Jadi kerjanya itu waktu hari H gitu ke 4 event schematics kan gitu. Jadi ya selain jalan-jalan juga bisa ngefotoin adik-adik yang ya lumayan gitu lah bisa gitu. Terus kalau ada hal menarik sih waktu Diva. Jadi waktu itu kebetulan aku udah berkesempatan buat ngedokumentasiin di depan apa sih Panggung, orang-orang gestar. iya panggung-panggungnya itu. Jadi aku bisa dapet foto-foto yang HD juga dari gestarnya gitu sih. Mungkin kalau untuk desain menariknya bagi orang-orang yang suka desain gitu kan bisa ngedesain post, terus juga ada apa sih namanya tuh yang ada setiap eventnya tuh apa sih ya? Yang kayak ada Apa? bukan yang orang-orangnya itu loh. Lupa namanya apa. Maskot. Lagi yang Maskot. robot itu loh. Apa sih namanya? Maskot. Maskot. Ya Mas. Maskot. Hankot. Hankot. Jadi Hankot, bisa ngedesain maskot juga gitu sih. Kalau untuk konten kreator sama dekor aku kurang tahu sih gitu. Mungkin dari Mahmud sama Hana bisa diceritain gitu. Ana Gimana, sih yang Mahmud, tahu Ana? bener sih. Ana lah. Apa ya kalau konten kreator itu senangnya kalau lagi take video. Sebenarnya Dokum juga ikut sih ini take video kemarin tuh sama Humas juga tuh ke mana? Apa yang jingle? Iya jingle, iya tuh kemana? Kenapa? Udah kira ke rumah. Pokoknya bisa jalan-jalan gitu lah kalau konten kreator. Terus apa satunya? Tadi apa? Dekor. Kalau dekor tuh nanti lebih hubungannya tuh lebih sama vendor. Jadi nanti jadi tahu gitu vendor-vendor yang bagus apa gitu. Gitu sih. Kalau dekor asiknya kerjanya kebanyakan di hari H sih. Kayak nggak bikin sih, masang-masang terus memastikan semuanya udah terpasang. Jadi kalau misalnya masuk dekor tuh nggak terlalu sibuk. Bukannya nggak terlalu sibuk sih, tapi ngehubungin vendor itu juga termasuk sibuk. Tapi ya itu sih senang. Terus kalau misalnya desain itu menyenangkannya, itu jadi bisa mengasah skill. Misalnya kalian bisa desain nih, nah dengan ikut skematik tuh skillnya bisa diasah gitu deh, ntar jadi lebih pro gitu lah. Ya gitu pokoknya. Tapi yang Amin, desain amin. bener banget deh. Bentar, aku boleh nambahin nggak? Jadi Oh, boleh, boleh. Dia rasa mantan. dulu kan aku 3DC di desain. Terus aku nggak tahu, aku cuma bisa pakai Photoshop dulu, dan itu pun kayak kelas cetek banget lah gitu, gak bisa, cuman bisa ya Allah deh, nggak qualified. Terus habis itu masuk 3DC, aku disuruh kayak dikasih challenge gitu untuk ngedesain, bikin prototipe apa lah gitu, prototipe website kalau nggak salah waktu itu, bisa schematics pakai Illustrator. Terus Adobe Illustrator, terus ya udah disuruh download, suruh belajar sendiri. Terus akhirnya sampai sekarang lebih suka pakai itu kalau buat edit-edit. Bahkan yang simple aja tuh pakai Illustrator. Sebegitu impactful-nya schematics. Berimpact besar bagi tiap perseorangan. Ayo daftar Betul. di edisi boy. Tapi jadi salah ya. Belum saatnya, Mas. Promosi. Sorry. Nah, aku sekarang ini nih, kan tadi kan kalian cerita seru-serunya nih, dan menurutku masih seru-seru semua sih. Nah, kalau dari sepengalaman kalian nih, ada cerita-cerita yang hektik gitu nggak sih? Atau pengalaman-pengalaman susahnya jadi panitia skematik? Soalnya
ya aku pengen milih biro yang penuh tantangan gitu. Mem, kayaknya sponsor belum deh, Mem. Oh iya. Tadi tanya apa sih? Oh iya, menarik. Parah dilupain sponsor. Marahin Sin. Marahin Ros. Mohon maaf ya sponsor. Iya dah, sponsor ada hal-hal menarik selama jadi panitia sponsor nggak? Mohon maaf ya. Rosa suaranya kayak belum kedengeran deh. Mau cerita kali Rosa. Oh iya, Rosa ngomong ya? Lupa unmute. Sorry ya, ini. Enggak, bilang CPD. CPD kayak tahu banyak gitu. Oh. Tetapnya. Oke. Ini nanyain apa hal-hal yang bisa menarik nih di sponsor. Ya. Hal-hal seru, Apa hal-hal ya? menarik gitu. Bingung sih kalau misalkan ditanyain hal-hal menarik apa yang di sponsor, karena kalau orang udah ngelihat sponsor kerjaannya berat banget kayaknya ya, apalagi itu berhubungan langsung sama stakeholder luar, apalagi nyari duit itu kayak berat banget. Tapi kalau dari aku sendiri sih, hal yang menarik di sponsor adalah salah satu biro yang all in one. Kalian bisa dapetin banyak hal gitu di sponsor. Kalau aku pribadi ya, pengalaman aku sendiri, selain skill komunikasi, skill yang namanya negosiasi, ngobrol sama orang, gimana sih biar kita ngobrol sama stakeholder yang sebenarnya kita nggak tahu mereka tuh siapa dan mau mereka tuh apa, kita gimana sih cara komunikasi yang benar ke mereka sehingga mereka tuh bisa tertarik sama apa yang kita tawarkan. Di sana juga aku biasanya pernah nego-nego, ya belajar negosiasi, benar-benar belajar untuk berkomunikasi deh sama stakeholder luar. Jadi ya all in one banget, ada skill untuk berpikirnya, gimana cara yang merancang penawaran-penawaran tertentu, abis itu gimana caranya ngomongnya, gimana caranya berbicara sama stakeholder yang begitu banyaknya dan berbeda-berbeda. Itu sih. Kalau dari aku itu sih. Oke, jadi lebih ke pengalaman-pengalamannya yang seru ya. Oke, berarti kan tadi udah keseruan-keseruannya nih. Nah, aku pengen tahu dong hal-hal susahnya di biro-biro kalian tuh ngapain aja gitu. Soalnya aku suka tantangan banget, suka biro yang susah gitu. Dari sponsor dulu deh, biar nggak kelewatan. Apa, Mam? Tantangan. Ya, hal-hal hektik, hal-hal yang susah lah, masa-masa susah biro kalian gitu. Rosa ini mau jawab atau gimana sih? Mikir karena gini ya, karena sponsor itu kan secara umum sama. Jadi aku kayak menggali memori dulu pas megang sponsor, karena kan nggak megang sponsor skematik yang sampai eksekusinya banget ya kan. Jadi aku sedang menggali. Tapi ya aku coba jawab deh ya. Kalau buat yang belum pernah megang sponsorship mungkin, terus pengen tahu gitu sponsorship itu apa sih susahnya? Susahnya adalah apa ya? Membuat request dari kedua belah pihak, membuat keinginan dan target dari kedua belah pihak itu mencapai mutual contentment lah gitu. Jadi sama-sama senang dengan partnership-nya itu. Karena kita kan pasti sponsorship itu menargetkannya perusahaan-perusahaan yang udah mapan ya, yang bisa ngasih banyak ke kita gitu kayak ya, karena semakin besar yang kita dapatkan dari satu perusahaan, semakin kecil effort kita untuk nyari lagi gitu income dari yang lain. Itu untuk mendapatkan satu sponsor, satu perusahaan yang pengen berinvestasi lah ya jatuhnya ke kita, itu harus kreatif banget gitu, harus tahu apa yang sekarang sedang dibutuhin perusahaan-perusahaan, trennya apa gitu yang sedang dibutuhin perusahaan saat ini yang bisa kita offer, dengan kita juga ingat status kita itu masih mahasiswa, dan of course yang kita punya itu nggak bisa kita nggak bisa offer yang macam-macam gitu ke perusahaan yang mau kita target jadi sponsor gitu. Jadi itu challenge-nya sih, untuk mendapatkan sesuatu yang beneficial buat perusahaan yang kita target sehingga mereka bisa terrealisasi jadi sponsor acara kita, tapi kita juga sadar dengan batasan-batasan yang kita
miliki. Jadi kreatif untuk mengubah batasan-batasan itu menjadi opportunity. Wow. Ngeri Gila, sekali keren jawabannya. banget Rosa. Bener sih, itu challenging banget sih. Kadang soalnya kita terlalu apa ya, idealis gitu kan untuk ngeset target kita. Misalnya target kita di A gitu, tapi sebenarnya kita nggak tahu nih apakah itu emang benar-benar bisa terrealisasikan gitu. Karena kita juga harus ngerancang apa sih yang dibutuhin sama perusahaan sehingga mereka tuh bisa mau menerima kita, mau menerima tawaran kita. Itu deh yang dibilang Rosa bener banget sih. Terus aku menambahin juga harus kuat mental kalau misalkan ditolak sama banyak stakeholder, jangan nyerah gitu buat nyari yang lainnya. Emang harus bener-bener berdedikasi untuk terus maju. Karena emang yang namanya penolakan di sponsor itu udah salah satu hal yang lumrah dan wajar banget sih selama aku kerja di sponsor Schematics. Berarti harus tahan mental dan tahan dengan tolakan-tolakan ya. Tahan mental, tahan tolakan, tapi juga apa ya, sambil tetap terus cari improvement gitu loh. Jadi kalau misalnya terus-terusan ditolak gitu kan berarti ada yang mestinya diperbaiki gitu. Entah kalian penawarannya itu kurang narik perhatian si target perusahaan atau gimana, itu berarti kan harus rombak lagi apa substansi yang kita bawa ke perusahaan gitu. Oke, menarik banget nih. Kalau misalnya dari 3DC dulu deh. Hal-hal chaos, hal-hal hektiknya apa aja sih? Yang pasti ini sih. Jadi kan 3DC itu menerima request dari semua biro kan. Dia yang bagian mendesain semua hal gitu. Nah, pasti karena request yang banyak itu kadang yang menyebabkan sering hektik gitu lah. Nah, terus nah biasanya karena resource-nya 3DC itu seringnya kayak kurang gitu. Nah, jadi nanti setiap kan kita tuh kalau misalnya 3DC itu ngasih kayak, oh si ini habis dapat kerjaan, berarti nanti dia istirahat dulu lah gitu, bentar. Nggak usah dikasih lagi gitu. Nah, tapi karena kasusnya ini banyak banget yang request, jadinya orang udah selesai ngerjain ini, langsung dapat lagi gitu. Nah, gitu sih jadinya terus harus pintar membagi waktu antara apa yang udah kerjaan 3DC yang terus ada sama kuliah atau sama kegiatan-kegiatan lainnya gitu sih, nggak enaknya. Terus nggak enaknya lagi tuh suka ada kayak request dadakan yang dia ngasih deadline H-1, ada juga H- beberapa jam tuh, misalnya request hari H, tiba-tiba kita butuh harus meng-announce-kan sesuatu lewat sosial media, itu pasti harus didesain dulu kan. Nah, kayak gitu. Tuh yang bikin gak enak. Mungkin yang lain, Mahmud, Fania. Ya itu sih, setuju banget. Kalau masalah kerjanya banyak, sebenarnya nggak masalah kalau udah ada jadwalnya, ada timeline-nya. Cuman yang mepet-mepet ini yang ayolah kita juga punya kehidupan bro, kita nggak selamanya di depan laptop kayak gitu sih. Tapi yang namanya apa ya, kewajiban lah, harusnya ya dikerjain juga akhirnya. Berarti chaos ini lebih ke karena banyak yang harus dikerjain dalam satu waktu gitu ya? Ya biasanya dadak sih itu yang bikin kesel lah. Dari Fania ada tambahan nggak? Mungkin dulu ada pengalaman yang chaos? Kalau aku sih ngedukung itu chaosnya mungkin jalan ke sana ke sini gitu kan, karena kan butuh rekaman yang banyak itu dari berbagai angle gitu kan, dan juga berbagai tempat gitu. Nah itu sempat chaos juga itu waktu itu baterai kameranya tuh habis, terus kalau enggak memorinya itu habis gitu, itu langsung kayak aduh ini gimana gitu, harus mindahin dulu ke laptop, terus harus ngetik lagi gitu sih. Dan juga kemarin itu kalau nggak salah juga cuma dikit sih ngedokumnya, jadi banyak banget harus kesana kesini gitu sih chaosnya. Waktu hari H doang sih sebenarnya. Berarti riwa-riwi gitu ya? Ya betul. Terus kadang juga ada requestan gitu sih, misal dari sponsor gitu kan harus ngedokum iklan sponsornya gitu, jadi harus stay, jangan sampai habis baterainya, jangan sampai habis juga memorinya gitu sih. Aduh. Maaf ya. Kenapa Rosa minta maaf? Oh sponsor soalnya ya?
Ya udah nggak. Parah sih, tadi udah dilewatin, sekarang dilupain. Gimana sih, Nung? Enggak, maksudnya tuh kenapa Rosa minta maaf sama kerjaan 3DC gitu loh. Oke, aku mau nanya dong, kan di skematis kan bironya ada banyak ya. Sampai Weh, podcast aja Mas. sampai oh, Aduh, abis oh ini iya kayaknya dah. sorry. Emang dasar moderator magang. Ya, sorry. Gimana kalau dari Humas? Hal-hal chaosnya ngapain aja sih? Waktu ngapain aja? Sebenarnya cukup banyak sih ini. Kita kemarin agak chaos di ini sih. Waktu kita mau memenuhi target peserta. Ini mungkin bakal lebih jelasnya dijelasin sama Zahra ya tentang publikasi. Intinya untuk persiapan itu biasanya sih kita hektiknya tuh lebih ke nentuin strateginya sih. Kita kayak gambling gitu kan, pasti kalau misalnya kita emang harus bermain dengan psikologis orang. Mikir apakah konten kita ini bakal menarik nggak ya, bakal membuat target market kita itu take action nggak ya. Nah, kita tuh jadi banyak eksperimen gitu loh di sana. Apakah bakal tepat sasaran itu kan kita nggak tahu, takutnya kan kita kan tetap pengen hasil yang ideal gitu. Apa ya, spend less money tapi bisa nge-reach banyak orang gitu melalui iklan kita, kan kita pengennya seperti itu gitu ya. Nah terus tadi benar juga nih sesuai lagi sama seperti sponsor, kita juga harus kuat mental kalau ditolak. Nah ini sama sih halnya seperti media partner. Nah, jadi kan kita di media partner itu nggak hanya nge-reach OA kecil, tapi juga OA besar. Bahkan kita kemarin juga punya cita-cita nih buat nge-reach ke TV nasional, terus ada ke koran-koran juga, masang baliho, yang notabene harga untuk masang baliho di tempat strategis tuh ya sangat-sangat mahal gitu. Jadi ya itu sih yang menjadi kehektikan kita saat kita itu ditolak, jadi harus punya banyak plan gitu sih. Itu terus dalam menentukan media partner juga harus benar-benar mikir gitu, apakah kalau misalnya kita ngepostnya di sini, mempublikasikan acara kita di sini, bakal banyak nggak reach-nya gitu, bakal worth it nggak? Nah, itu yang mesti kita pikirin di tahap persiapan. Nah, terus kalau hari H ngapain aja sih Humas hektiknya? Nah, palingan ini sih kayak Humas itu kan bisa dibilang quality controller ya. Jadi kita itu benar-benar make sure apakah panitia-panitia schematics itu memberikan service terbaiknya enggak gitu kan. Itu juga merupakan salah satu cara branding kita kan. Gimana kita pengen masyarakat itu memandang schematics itu sendiri gitu. Gitu sih. Terus waktu sosmed ini juga kocak sih. Biasanya waktu hari acara tuh banyak banget peserta yang nanya hal-hal yang berulang gitu. Dede-dede gemes yang agak beneran bikin gemes gitu, karena mereka tuh nanyanya hal-hal berulang yang notabene udah ada di rulebook gitu, udah ada di poster juga gitu. Tapi mereka tetap tanyakan, itu sih yang bikin hektik waktu hari H. Terus pasca acaranya palingan ini sih kayak closing IG, itu nggak hektik sih ya, kita malah gabut. Itu sih. Mungkin Zara mau menambahkan pas publikasi, Zah? Oh ya, mungkin aku kan kemarin kan publikasi offline. Mungkin mau menambahkan gini sih. Jadi apalagi pas udah dikejar target, misal udah mepet hari H nih. Terus tapi wah pesertanya kurang 200 nih. Nah, itu benar-benar kita tuh dikejar target gitu, meskipun yang semuanya publikasi, tapi tuh kan kayak Humas gitu kan yang ngehandle gitu. Nah, terus aku juga pernah dapet kayak kata-kata gini sama tingkat yang dulu pernah Humas. Pokoknya cara promosi itu gimana caranya kamu membuat batu itu terlihat menjadi emas. Kan kayak apa ya? Biar sesuatu yang sederhana itu tuh biar bisa membuat itu mereka itu tertarik gitu. Kayak mereka terpesona. Mereka akhirnya kayak oh iya, ternyata skematik juga bisa ternyata skematik itu worth it banget ya gitu. Terus habis itu mungkin pas publikasi offline, tapi sekarang udah mungkin nggak ada ya. Itu tuh dulu resource ya yang kurang. Apalagi kalau misalnya sekolah nih. Terus habis itu kita disuruh publikasi 10 kelas secara bersamaan. Nah itu kayak nggak mungkin banget kan, 10 kelas berarti minimal kita punya 20 orang. Minimal ya 20 orang. Dan itu tuh dari satu daerah mungkin cuma ada 5 atau 6 orang. Nah akhirnya itu kita harus
benar-benar nyari resource gitu. Minta dari Surabaya datang, terus dari Jember datang, misalnya gitu. Nah, sama ini sih, satu lagi. Aku mau ngomong apa? Lupa, sumpah. Aku mau ngomong apa ya? Apa ya? Ada. Berarti tadi kalau misalnya Hmm? publikasi-publikasi gitu bisa sampai keluar-luar kota gitu ya, anak-anak humasnya? Iya, kalau offline dulu gitu sih. Cuman sekarang kan corona ya, jadi mungkin online. Lebih digencarin aja online-nya. Apa ya? Tadi aku mau ngomong bagus padahal ya udahlah lupakan. Minum air dulu, Zah. Minum air dulu. Tapi tadi ada quotes menarik ya dari Zahra. Gimana cara... Itu dari Mas Dantop BTW. Yang apa? Yang batu tadi? Batu terus dilihat jadi emas. Ingat nggak, Tih? Enggak sih sebenarnya. Oh ya udah. Apa aku mau ngomong bagus, Rek? Sumpah, lupa. Ya udahlah, skip. Tapi benar banget sih, benar banget. Oh ya, humas itu juga butuh memikir. Humas pas promosi itu juga nggak usah lah, skip. Ya udah, ya ini terakhir bisa. Nah ya, humas itu kalau mau promosi juga harus itu ya, memikirkan kayak ya kita juga memikirkan value skematik selain itu juga kita harus memikirkan demografinya mereka. Jadi misal orang di Bandung kan beda karakternya sama orang di Malang. Nah, gimana cara kita pendekatan ke mereka gitu. Selain demografi kita juga harus paham juga kayak kebiasaannya mereka, psikologisnya mereka, terus mereka lebih tertarik apa. Jadi kayak kita bisa merangkul mereka lah biar bisa mengajak gitu. Gitu sih kalau dari aku. Udah gitu aja lah. Berarti harus paham kondisi calon customer gitu ya, bisa dibilang. Iya, mengenali mereka gitu. Oke, nah di Schematics kan bironya ada banyak banget nih, sampai podcast aja sampai ada 6 episode ya. Nah, dari masing-masing biro kalian tuh seringnya kerjasama dengan biro apa sih? Humas tuh sebenarnya bisa dibilang ya kerjasama dengan semua biro, seluruh biro, karena apa ya, benar-benar ya seperti tadi aku bilang, kan Humas itu menjaga citra schematics, branding schematics, dan keempat divisinya pun bakal erat kaitannya sama seluruh biro. Ya ampun, wait bentar guys. Zahra, barangkali mau bantu jawab. Yang lain dulu deh, Ada biro lain dulu deh. Masing-masing biro kalian tuh seringnya kerjasama dengan biro apa sih? Banyak koordinasinya dengan biro apa gitu? Ya udah, sponsor jawab ya. Oke, boleh. Sponsorship itu banyak tektokan pastinya sama Humas karena kita di situ mau berhubungan keluar ke orang-orang eksternal, jadi harus dengan keterlibatan Humas gitu untuk menentukan ini konsep dari konsep acaranya Schematics yang pastinya setiap tahun berubah-ubah. Terus konten ya ini teknikal banget konten proposalnya gitu. Jadi Humas pertama. Yang kedua itu bendahara karena berhubungan dengan uang pastinya, dan apa yang dikerjain sama bendahara itu ya memastikan apa yang masuk dari sponsor itu memang didistribusikan ke yang membutuhkan dana dari sponsor gitu. Jadi pemasukan dari sponsor itu bukan pemasukan utama ya, gimana ya? Itu cuma salah satu gitu. Masukan dari sponsor itu cuma salah satu sumber masukan. Jadi nggak bisa nih satu acara rely semuanya pemasukan ke sponsor, ya capek yang ngurusin sponsorship gitu. Jadi ada sumber-sumber lain. Nah, yang dapat dari sponsor biasanya itu bisa jadi sumber yang sekali dapat langsung banyak gitu. Nah, itu dikoordinasiin sama bendahara supaya bisa dialokasikan buat barang-barang, buat hal-hal yang memang urgent gitu, yang urgensitas kebutuhannya harus ada, pengadaannya itu tinggi dibanding yang lain. Dan yang memang udah direncanakan untuk didapatkan melalui sponsor gitu, jadi biar nggak salah guna. Habis itu sama 3DC. Ini kebetulan nih semuanya kerjasama juga sama sponsor ya yang ada di sini, Humas dan 3DC. Jadi kalau sama 3DC itu didesain proposal sih.
kontennya dari sponsor, desainnya dari 3DC. Ya itu aja? sebenarnya nggak itu aja ya. Itu yang banyak tektokannya. Tapi kalau secara umum itu sama semua biro gitu, apalagi biro event. Jadi Schematics Riva, Schematics NSC, Schematics NLC, Schematics NPC itu juga kita ada tektokannya sama kita. Kenapa? Karena mereka kan butuh pengadaan barang-barang juga, dan itu kita usahakan untuk bisa dapat kalau memang dari mereka itu request untuk minta tolong dari sponsorship bisa coba mengadakan. Gitu sih. Jadi intinya sama semua biro, tapi yang banyak itu ke Humas sama 3DC dan Bendahara. Bendahara dulu deh, Bendahara paling pertama. Oke. Mantap Kok nih, udah. sponsor. Berarti kebetulan kerjasamanya ada di sini semua ya berarti? Iya, Bisa kebenaran. gitu. Kebetulan, kebenaran. Aneh banget anjir, kebenaran. Tapi proposal doang, tapi lama gitu loh. Ini nggak sih kalau misalnya ada yang direvisiin? Ya udah, kalau dari biro yang lain. Humas deh, Humas. Lanjut. Oke, boleh. Oke, maaf ya sebelumnya. Nah, jadi kalau Humas itu banyak sih, bisa dibilang kerjasama ke semua biro, karena Humas kan juga berperan sebagai quality controller, menjaga value-value schematics juga kan. Nah, misalnya nih, PUP-OFF. PUP-OFF itu nanti bakal lebih banyak kerjanya sama Perkap sih, ya nggak, Zah? Perkap untuk benar-benar. akhirnya, itu sih. Kita kalau pakai kalau mau buat toolkit kan harus yang high quality juga nggak sih? Ya gitu sih. Kalau untuk PUP-OFF ya, sama event-event, biro-biro event-event juga penting banget nih. Jadi kita kalau misalnya mau mendapatkan informasi seputar event atau mungkin ada unique selling point yang ingin ditawarkan, itu nanti bisa koordinasi dengan biro event, sub-event. Gitu. Nah, terus yang kedua, sosmed. Sosmed itu biasanya sih kerjasamanya sama Webkes. Nah, kenapa kerjasama sama Webkes? Karena nanti kan Webkes bakal ngurusin terkait pendaftaran kan, pendaftaran peserta seperti itu. Nah, di sini perannya sosmed itu nanti biasanya sih segala keluh kesah dari peserta terkait pendaftaran itu larinya ke sosmed. Nah, makanya sosmed ini bakal lebih banyak berkoordinasi dengan Webkes gitu terkait pendaftaran. Itu sih sama 3DC juga terkait desain konten, itu kan nanti sosmed yang membuat captionnya gitu dan menunggu dari 3DC kan post-postnya. Nah terus yang ketiga, konkret. Nah ini nih paling banyak kerjanya sama 3DC nih, sering brainstorming bareng kemarin, selalu bahkan setiap mau membahas tentang konten-konten visual, schematics, entah itu di YouTube, pokoknya segala sosmed schematics, itu pasti bahasnya ke 3DC dulu. Seperti itu, biar kita juga bisa menyesuaikan resource-nya gitu kan, Han? Nah, gitu pokoknya. Begitu. Nah, terus sama biro-biro event juga nih, biro-biro sub-event maksudnya, kalau konkret. Kenapa ke biro sub-event? Saat kita membuat konten kan ada informasi yang kita harus dapatkan dari masing-masing sub-event juga kan, untuk menjelaskan gimana sih sub-event itu, terus unique selling point-nya juga seperti apa gitu. Nah, ini nih bisa menjadi senjata kita untuk publikasi secara online di IG atau di medsos lainnya gitu sih. Terus yang keempat, media partner. Nah, ini bakal lebih banyak kerjanya sama sponsor nih. Sponsor 3DC juga sih dalam pembuatan proposal. Jadi sama sih kayak sponsor tadi ya, udah bener banget tadi dibilang sama Rosa, kita juga nanti bakal kerjasama juga kok buat menyusun proposal kerjasamanya gitu sih. Itu kalau Humas, kira-kira dari Zahra ada tambahan nggak, Zah? Udah cukup sih, itu udah lengkap banget. Iya, udah jelasin sampai masing-masing divisi soalnya. Oke, kalau misalnya dari 3DC, banyak kerjasamanya dengan biro apa? Ini 3DC sama semuanya sih, kecuali Kamjin kayaknya. Kalau misalnya sama Humas ya tadi bikin konten-konten gitu, itu diomongnya bersama. Kalau sama per event biasanya buat keperluan dekor atau keperluan lainnya kayak poster, itu kan diomongin sama Humas sama event juga.
Terus kalau sama sponsor tadi proposal sama dokumentasi ini sih, dokumentasi sponsor, itu sponsor minta apa aja yang difoto kayak gitu. Terus webcast, kalau sama webcast itu bikin UI UX-nya. Bikin UI UX-nya itu 3DC. Terus apa? Ada biro apa lagi? Udah nggak sih? Perkap, kalau sama perkap itu buat nyetak yang dekor gitu. Biasanya kemarin kalau misalnya yang kemarin tuh contohnya ada kayak bendera segitiga gitu deh. Terus juga sama masang bendera jalan itu juga nanti ngomongnya sama perkap sama humas. Terus ada apa lagi biro? Udah. Apalagi ayo. Udah aku sebut semua deh kayaknya. Ya pokoknya sama Ada semuanya. tambahan nggak yang lain? Sama kayak Anies. Fani atau Mahmud? Kan 3DC ini kan desain terus dekor terus dokum ya sama semua lah, semuanya juga butuh ini, butuh desain. Semua butuh di foto. Ya itu juga. Oke. Terakhir nih, aku masih bingung sebenarnya mau masuk ke biro yang mana. Nah, coba dong kalian promosi ke aku tentang biro kalian. Apa sih, kenapa aku harus pilih biro kalian gitu? Oke, Humas dulu deh ya. Iya, boleh. Ntar kalau misalnya Zahra nggak apa-apa. Langsung gas aja, Zah. Jadi, kenapa kalian harus join Humas? Karena, sudah jelas sih, ilmu dan kekeluargaan. Komplit nggak tuh? Nah, jadi bisa dibilang ya, Humas itu membuat kita tuh belajar kompetensi-kompetensi yang benar-benar dibutuhkan untuk future skills kita. Gitu. Yang pertama nih, critical thinking. Nah, ini pasti bakal didapetin banget kan dengan masuk divisi-divisi di Humas. Di masing-masing divisi juga perlu banget nih critical thinking dalam menentukan ide-idenya, strategi-strateginya seperti apa, gimana caranya supaya sesuai dengan target market kita dan behavior-nya dan juga demografisnya seperti itu. Terus yang kedua ada creativity. Ini udah jelas banget lah ya creativity yang masuk seperti apa. Nah, terus yang ketiga communication gitu. Ini nggak usah ditanya lagi deh. Humas itu juga bakal banyak banget berinteraksi sama orang-orang, nggak cuman berinteraksi lewat tatap muka saja, tapi berinteraksi secara visual juga ya, melalui konten-konten kita, seperti itu. Terus yang keempat nih, yang terakhir, kolaborasi, collaboration. Nah, ini sudah jelas lah ya, Humas itu kan bisa dibilang, biro yang punya kerjasama dengan semua biro kan. Iya, benar ya, punya kerjasama dengan semua biro. Nah, tentunya kolaborasi ini menjadi sangat-sangat penting gitu. Saat kita tuh bisa menerima perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, gimana caranya kita cope with that gitu sih. Nah, dan kompetensi-kompetensi ini juga di masa depan pasti tidak akan bisa dialihkan oleh sebuah teknologi atau robot sekalipun kan. Nah, jadi selama kalian dapat kesempatan nih buat mengasah dari sekarang, why not? Ayo join Humas. Biro lain? Ada yang mau menjawab? 3DC sponsor? Siapa dulu nih? 3DC dulu deh. Ya boleh. Sebenarnya tadi udah dikasih testimoni langsung ya dari Mbak Rosa. Katanya udah memberi impact yang gede lah. Dan juga kalau ada yang masuk 3DC, pastilah buat kreativitas sudah nggak usah ditanya lagi lah. Terus kadang kalau misal konser-konser offline gitu bisa ketemu deket sama artisnya, terus bisa ngefoto doi kalau kalian pengen, kalau punya doi tapi bukan doinya orang lain tapi. Terus sama ini ya, kadang orang-orang masuk 3DC itu biar mengekspresikan dirinya itu lewat apa yang dia buat. Kadang orang-orang nggak semuanya kan bisa vokal kayak Humas mungkin. Nah, mungkin orang-orang di 3DC itu mengekspresikan dirinya melalui karya yang dia buat. Anjas. Balas pakai karya, Mut. Yoi. Dia punya karya. Kamu? Yang lain ada teman nggak? Fani atau Hana? Ini. Kan
3D itu pasti masuk kayak harus kayak membawa sebuah skill, bukan sih kayak dari panitianya. Kalau misalnya mau masuk 3DC pasti orang-orang 3DC itu dia cari anak-anak yang punya potensi. Nah, dengan kalian ikut di 3DC ini, potensi yang udah dipunya itu bisa diasah, bisa dilatih, terus bisa jadi skill yang mungkin bisa kemudian kalian bisa jadi expert di bidang itu dan bisa menguasai skill itu. Nah, jadi bisa banget kalau masuk 3DC ini buat belajar gitu. Terus misalnya kalian cuma baru bisa Canva atau misalnya PixArt gitu ya. Nah, itu kalau misalnya nanti orang-orang 3DC yang bakal nge-seleksi kalian itu merasa kalian itu tuh punya potensi gitu. Karena kan lihat dari portofolio kalian mungkin misalnya itu tuh udah bagus banget, terus misalnya kalian udah bisa dari pemilihan warna, terus cara naruh objek-objek itu udah bagus. Nah, biarpun kalian nggak bisa Illustrator, karena Illustrator kan yang dipakai di sini ya, yang dipakai di skema kan Illustrator kan. Nah, itu mungkin kalau misalnya dari orang-orang 3DC yang menyeleksi kalian itu melihat ada potensi di situ, tuh bisa jadi nanti kalian tetap bisa dimasukin. Nah, dengan ikut di 3DC ini ntar bisa skill kalian tuh bisa terasah gitu. Kayak Rosa tadi yang awalnya belum bisa sama Illustrator, lebih familiar sama Photoshop tuh jadi bisa, dan sekarang malah jadi penggunanya Illustrator terus tuh ya. Gitu. Terus yang suka fotografi juga gimana tuh, Van? Apa yang kamu dapatkan? Kurang lebih sama sih kayak Hana sama Mukti ya. Jadi mengasah skill juga, terus sama pengalaman juga gitu sih. Ya kurang lebih kayak gitu sih, sama aja sih, mengembangkan atau belajar gitu hal baru gitu sih. Oke, mantap banget. Terakhir, Katanya berapa yang terakhir tadi? tadi, Mem. 3DC. Apalagi Enggak. tadi. Kok 3DC? Sponsor belum? Oh. Sorry. Gimana sih, Mut? Gimana kalau dari sponsor? Kalau dari sponsor sih sebenarnya sama, mirip-mirip juga sama Humas. Soalnya kan kita mostly kerjanya ngandelin komunikasi, apa lagi ya, kayak mikir-mikir kayak penawaran apa sih yang cocok ABC, maksudnya apa ya tuh? Mungkin critical thinking, kind of. Jadi kayak gitu sih, lebih ke skill-skill yang soft skill kayak komunikasi ke stakeholder, abis itu gimana caranya negosiasi, masuk ke marketing, cuman masuk ke apa lagi ya? Ya kayak gitu sih, kayak komunikasi ke pihak luar itu pasti kepake nggak sih di manapun kita berada, entah itu dari pas masih kuliah, pas masih jadi mahasiswa, sampai nanti kita kerja pun masih kepake nggak sih skill-skill yang kayak gitu. Jadi benar-benar beneficial banget sih kalau dari aku sendiri. Kayak dulu aku ngobrol meeting sama perusahaan perusahaan A, jangan disebutin perusahaannya, itu aku ngobrol, abis itu aku dikasih feedback gitu. Aku jadi dapat pengetahuan lebih sebenarnya apa sih aku kurangnya, abis itu apa sih setelah aku ngobrol-ngobrol sama mereka ngasih aku feedback, Mbak harusnya kayak gini. Kalau misalkan mau nge-approach perusahaan kami, ternyata perusahaan itu punya style yang berbeda-beda loh, nggak bisa sembarangan kita berkomunikasi, meskipun secara formal pun juga belum cukup. Jadi banyak banget dapat insight-insight yang sebenarnya nggak commonly known gitu di masyarakat, nggak bisa dicari di Google gitu lah. Jadinya berguna banget sih kalau aku. Kalau dari Rosa gimana? Dari aku sama kayak CPD, aku setuju banget. Jadi aku lebih menekankan ke yang terakhir, poin terakhirnya dia sih. Jadi dengan jadi sponsor itu tahu hal-hal yang istilahnya ya memang nggak ada di Google, nggak unsearchable, ungoogleable, tapi vital gitu, tapi sangat dibutuhkan sebenarnya. Ya mungkin kalau misalnya sebatas proposal gitu-gitu ada bersebaran di mana-mana di Google, tapi praktiknya gitu loh. Jadi berhubungan sama stakeholder lain, orang-orang eksternal yang jam terbangnya udah lebih tinggi daripada kita dan udah sangat profesional di bidangnya itu, ada apa ya? Yaitu itu bumbu yang asin-asin manis gitulah dalam perjalanan kepanitiaan gitu. Jadi dan sangat penting juga karena pasti bakal kepake setelah berkuliah selesai. Udah gitu aja.
Oke. Jadi tadi kan aku bilang tadi itu pertanyaan terakhir ya. Tapi sebenarnya masih ada satu keraguan dalam diriku gitu. Aku pengen kalian coba jawab singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Aku pengen tanya masing-masing biro kalian tuh butuh anak yang seperti apa sih gitu. Tradisi dulu deh. Dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih kreatif. Kenapa aku nggak bilang skill? Karena skill itu bisa dilatih ntar. Yang penting kreatif dulu lah. Oke. Tradisi yang lain ada tambahan nggak? Dari aku cukup sih. Udah setuju sama Mahmud. Oke. Hana? Nggak ada? Ya lanjut ke biro yang lain. Sponsor dulu. Apa ya, sponsor butuh anak? Kalau menurutku sih anak-anak yang dibutuhkan sponsor itu adalah yang getol gitu. Apa tuh getol? Apa tuh bahasa Indonesianya, Mbak? Getol adalah apa ya? Aduh, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Itu bahasa Indonesia sebenarnya. Cuman gini, kalau diistilahin gitu ya. Kamu jatuh berkali-kali, kamu masih bangun gitu. Apa ya istilahnya? Grit gitu. Pantang menyerah. Iya, pantang menyerah. Getol. Terus selain getol tuh juga anak-anak, tapi panjang jadinya, udahlah itu getol. Oke. Coba lihat teman nggak? Hard worker. Anak yang hard worker. Ya tadi sama kayak Rosa, punya grit. Hard worker, punya grit. Jadi berkali-kali ditolak, tetap mau berusaha, tetap mau berjuang dengan melihat apa yang harus dipelajari, apa yang harus diambil dari belakang-belakang, dari masa lalu. Misalnya ditolak, ya udah ambil apa improvement yang harus dilakukan, habis itu berjuang lagi. Kayak gitu. Ya, abis ini aku bisa mesti tuh klarifikasi. sponsor. Ya, kenapa, Ros? Aku mesti klarifikasi. Getol itu enggak jadi. Udah. Getol itu ya hard worker ya, bukan, nggak ada arti lain. Itu bahasa Bekasi itu kayaknya. Oke. Lanjut, kalau dari Humas gimana? Butuh anak yang kayak gimana sih? Butuh anak yang seperti kamu. Receh banget sih. Ya, intinya sih berkomitmen. Punya komitmen. Dan yang terpenting banget nih, mau belajar. Itu sih. Itu sih intinya ya. Soalnya nanti kan bakal, nggak semua anak di TC itu pernah berkecimpung di ilmu-ilmu perhumasan kan. Di dunia perhumasan. Jadi ya yang terpenting itu sih, mau belajarnya itu. Kalau masalah skill itu kan bisa dilatih. Tapi keinginan mau belajar itu yang susah dicari. Dan ini sih yang terakhir, yang terpenting itu bisa siap untuk keluar dari zona nyamannya. Soalnya ilmu-ilmu humas ini kan bisa dibilang sangat-sangat penting untuk future skills kita, tapi untuk yang sekarang, yang berkaitan sama hard skill atau perkuliahan di TC itu kan masih bisa dibilang tidak begitu terlibat banyak gitu kan. Tapi sangat-sangat penting di future skills kita. Jadi apakah kamu adalah salah satu orang yang bisa nantinya keluar dari zona nyaman, siap dan bisa keluar dari zona nyaman. Maka dari itu, you join Humas. Aku jadi kampanye tersebut. Nggak apa-apa dong. Kalau Zara ada teman nggak? Itu sih, cuma nambahin kayak anaknya jangan takut buat mencoba. Jadi kayak misalnya gagal, itu tetap bangkit gitu dia. Gitu. Soalnya kan kalau misalnya anak TC ya soalnya anak TC kan biasanya jarang jarang ngomong di depan banyak orang. Nah itu ya udah kayak tetap mencoba gitu. Oke, kalau gitu aku habis gini mau memikirkan dan bertanya pada diriku sendiri, aku mau masuk ke biro yang mana gitu. Mau merenung dulu. Oke, itu aja sih teman-teman yang mau kutanyain dari kutanyain ke biro kalian. Kalau gitu udahan aja ya, ini udah lama sekali di podcastnya. Mohon maaf ya Angga. Oke, buat para penonton yang nonton, silahkan direnungkan mau masuk ke biro mana. Karena di Schematics ada banyak sekali biro yang menarik-menarik dan patut dicoba. Asik. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan follow IG dan sosial media Schematics
@schematics.its dan IG ku juga follow boleh. follow IG kita semua biar ditulis Angga nanti. Ya beneran ya, tapi ya di atas, ini nih gridnya, ini di atas gridnya. Serius loh enggak? Ditunggu nggak? Ditunggu. Tulis nggak? Semangat nggak? Ini username gue guys nih. Aku di atas ini guys. Awas aja gue udah gini-gini nggak ada tulisannya sekarang gue. Ya udah, terima kasih sudah nonton. Bye bye. Salam Bye-bye. Terima kasih semua udah datang. Bye.